I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Darmadi dari program studi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Trias Politika. Trias Politika sendiri memecah kekuasaannya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang ketiga hal tersebut. Trias Politika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno. Yang pertama yaitu tri yang berarti 3, kemudian as yang berarti poros atau pusat, dan politika yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Trias Politika sendiri bermula dicetuskan oleh seorang filsuf Inggris yang bernama John Locke dan kemudian dikembangkan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Montesquieu dalam bukunya Le Spirit des Lois. Yang pertama yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif sendiri merupakan lembaga yang memiliki wewenang atau tugas untuk membuat suatu hukum atau suatu undang-undang dasar yang ada di suatu negara. Contoh dari lembaga legislatif itu sendiri yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas di pusat. Dewan Perwakilan Rakyat sendiri ini berasal dari orang-orang utusan dari partai politik yang kemudian dipilih oleh masyarakat yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Nah, di bawah dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri ini terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi, dan di bawahnya lagi terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten atau kota. Lembaga legislatif yang berikutnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian yang ketiga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dari DPR, DPD, dan MPR ini memiliki tugas yang saling berkesinambungan, di mana DPR dan DPD ini bertugas untuk merumuskan undang-undang dan kemudian hasil akhirnya akan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki wewenang tersebut. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini sendiri merupakan suatu lembaga di suatu negara yang berfungsi atau bertugas untuk menjalankan undang-undang atau wewenang yang ada di suatu negara tersebut. Eksekutif sendiri juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki jabatan tertinggi atau orang yang memiliki kekuasaan tertinggi di suatu negara. Contoh dari eksekutif itu sendiri ialah presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Lembaga eksekutif itu sendiri bertugas untuk menjalankan urusan pemerintahan, melaksanakan undang-undang, serta mempertahankan keamanan serta tata tertib di suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif sendiri ialah lembaga pemerintahan yang berfungsi mengawasi penerapan undang-undang dasar atau UUD dan hukum yang berlaku di negara ini. Lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lembaga yudikatif ini dibentuk sebagai alat penegak hukum, penguji material, penyelesaian perselisihan, serta mengesahkan atau membatalkan peraturan yang bertentangan dengan dasar negara. Contoh dari lembaga yudikatif ini seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Trias Politika. Jikalau ada salah-salah kata dan kurang lebihnya, saya atas nama Dimas Permadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa manasru illa min indillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?